Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh salam ikhlas. Dan doain mudah-mudahan Pak Ustaz doain mudah-mudahan Ramadan ini mudah rezekinya berkah. Amin. Tahun depan pergi ke Mekah. Amin. Tahun depan lah bikin rumah. Amin. Anaknya soleh dan soleha. Amin. Mati husnul khotimah. Amin. Kalau yang enak amin terus dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahran aziman mubarakan wa ja'ala fisyam wa unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendar jawabnya Ustaz dan 68 rupanya kan aki-aki audionya pelan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Alladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wa qala ta'ala aidan wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nan wala dzalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, kalau Ustaz ini kencang muluan. Yang saya hormati guru saya yaitu Bapak Haji yaitu Emon, kebetulan hajinya bareng sama saya. Yang saya hormati Bapak Haji Kian Kelana sebagai ketua ya. Ketua yayasan. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Anwar, pengurus yayasan. Ketua masjidnya Pak Yan Kelana. Ya. Orangnya mana Pak Yan? Saya Pak tadi. Oh iya. Soalnya kenal kata, tak kenal dan tak cinta. Kalau kenal kan dengan Pak Yan. Yang hadir pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, agamawan-agamawati yang punya anak perawan, hati-hati. Benar. Karena banyak anak sekarang, anak-anak perawan makan cendol yang tidak ada kelakuannya, perutnya ngejendol nggak ada bapaknya. Karena gara-gara waktu kunjung pacar. Ini bahaya anak-anak kita ini. Saya pernah nikahin anak umur SMP kelas 3 hamil duluan. Yang hamilin anak SMP kelas 3 juga. Saya dipanggil sama ibunya karena murid saya. Ustaz tolong kesini, kenapa?
pokoknya datang ke sini sambil nangis. Saya datang begitu udah kumpul banyak. Mana pengantinnya? Ya masih pilih kecil. Yang bilang ini, iya ini. Terus suaminya ini, ya ini masih kecil. 3 SMP. Akhirnya kalau di kota gua kan nggak boleh, harus 19 tahun dan 21 kan. Nggak diterima, udah kawin siri aja. Saya kawinin. Sebulan berikutnya saya telepon lagi sama suami yang perempuan. Tat, bahwa istri saya meninggal dunia. Siapa? Ibu yang perempuan meninggal dunia. Ya Allah, kenapa? Gak makan, gak minum, mikirin anaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak bapak dan ibu tidak seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Maka didik agama yang baik. Awasin anak-anak kita. Karena anak-anak kata sekarang ini luar biasa Pak. Dengan handphone itu udah bisa nonton yang siur-siur kayak gitu. Ya ngeri. Ya Allah. Mudah-mudahan anak kita dijaga main HP-nya. HP-nya apa nih? Apa? Lihat di HP-nya lihat. Takutnya nanti kumpul dia Allah. Nah ini diantaranya. Maka hari ini saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan. Walaupun 2 hari kemarin saya agak pilu berat, tapi alhamdulillah sehat. Begitu diundang pandang siap, gitu siap. Karena ada Haji Emon, pengen ketemu Haji Emon. Sahabat waktu haji. Alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini berkat yaitu kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam marilah persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini saya akan membahas sesuai dengan tema permintaan. Tapi di sini tadi ada bisik-bisik tetangga. Pak Ustadz jangan hanya itu aja, itu berat benar temanya. Tema ini berat. Halal, haram, subhat. Waduh, ini kerjaan kita ini. Ya Pak? Pak? Ya Bu? Jadi halal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Betul? Apa diantaranya? Haram yang dilarang oleh, yang halal yang diperintahkan oleh Allah, yang haram dilarang oleh Allah. Betul? Mohon maaf keseleo. Manusia ini umur udah 69, kacamatannya nggak kelihatan. Tadi mau pinjam PL lupa, salah bawa kacamata. Ini nggak jelas. Jadi haram adalah haram ya Pak, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang halal atau diperintah oleh Allah. Contoh yang halal, nikah halal nggak? Betul Pak? Betul? Kalau korupsi halal apa haram? Haram. Jadi yang halal yang haram itu baru tahu gitu. Cuma bagaimana caranya supaya jangan berbuat yang haram gitu, yang halal terus. Maka oleh karena itu yang halal itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa di sini ada hadis mengatakan innal halal bayyinun. Yang halal itu jelas. Wa anal haram bayyinun. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Yang antara dua haram dan halal itu mustabihat. Mustabihat adalah barang-barang yang tidak jelas, abu-abu. Haram apa halal? Haram apa halal? Ada yang ngomong Pak Ustaz, sekarang ngomong barang halal haram. Udah ketinggalan Pak Ustaz. Kenapa? Karena nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Aduh, susah Pak Ustaz. Kenapa? Ada judi online. Ya Allah, itu banyak, termasuk ada keluarga saya juga yang kena. Nauzubillah, begitu nikah ya nikah nih, dan nikah punya anak, dia keracunan judi online. Akhirnya dia ikut judi online, habis duitnya, mobilnya dijual, rumahnya dijual. Sekali menang tapi kalahnya babak belur. Betul? Ada di sini yang suka judi online? Mana orangnya? Pengen kaya sesaat, nauzubillah min dzalik. Udah pengen lagi, pengen cepet kaya, piara tuyul. Iya, tuyul kan ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 1 juta, dan 1 miliar. Kalau yang 1 miliar cepet nyari duitnya tuh Pak. Nah, Pak Ustaz kok tahu, saya baca di TV, di
Ya Allah, ada yang gitu, piara tuyul. Alhamdulillah, itu namanya haram, bukan halal. Ya Pak. Jadi orang yang makan barang haram, nauzubillah min dzalik, hajinya nggak akan mabrur. Ada orang berangkat haji boleh korupsi. Apa ceritanya? Pokoknya dengan haji dosa saya habis. Enggak begitu, enak amat. Hajinya ada barang haram. Kemudian sono labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kata la labbaik wala sa'daik. Enak aja lu labbaik lu makan hajinya haram begitu. Ada terima. Ada orang di sini? Enggak ada. Mudah-mudahan amin. Nah, jadi yang halal itu udah jelas, yang haram jelas. Yang halal ada sesuatu yang dibolehkan dalam syariat agama Islam. Makan, minum, belanja apa saja dihalal. Jadi yang haram itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara halal dan haram ini tergantung kitanya, Pak. Benar aja. Orang pejabat aja mau maaf, gajinya ratusan juta, tapi masih mau barang yang haram. Betul, Pak? Betul, Pak? Iya. Ya Allah. Di zaman dulu itu ada, zaman dulu ada suatu riwayat orang itu adalah sering makan barang haram. Begitu lagi sholatin sama Nabi, itu mayatnya bengkak besar. Nabi kaget, ini mayat kok bengkak? Gimana nih? Pas panggil Bilal, Nal, Khud ada, ambil tuh asok, ambil asok, asaib, saib itu pedang, Khud asok, asaib, ambil pedang. Coba lihat, jadi buka iftah, ada kafan, dibuka, ular besar, dari kucing besar. Kata Nabi, matiin itu loh, ular bahaya tuh. Ularnya ngomong, ya Bilal, di mana taktulani? Kenapa kamu membunuh saya? Dalam arti gambar. Kenapa kamu membunuh saya? Terus tanya, kenapa kamu ini menyiksa si mayit ini sampai begitu mengerikan, besar Pak, dililit semua badan sampai lehernya. Mahkotoyahu, apa kata Nabi? Mahkotoyahu, apa salah si mayit ini? Ini mayit ini, kata ular ini, ular bukan ular betulan Pak, ular yang ilmu. Bapak ngomong, oh Ustaz emang ular bisa ngomong? Bukan, ular yang dikirim oleh Allah dari neraka sana. Udah itu dimakan, cocok habis, anak. Kata saya, kata ular begini, Mada khotoyahu, apa salah si mayit ini? Orang besar Pak. Dia katanya dulu, yaitu ketika idan nida layasma, apabila dipanggil untuk sholat tidak mau sholat. Jadi panggil sholat, hayya 'alas sholat, nanti aja dulu. As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu juga tidur. Ya mantap-mantap orang Sunda, saya juga orang Sunda. Sholat kayak naon kata Mang Emon, Pak Emon Sunda. Sholat itu khairun minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Dia jawabnya sholat kayak naon. Ya Allah. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, tentang yang jelas saya sudah katakan tadi, begitu pas mau dibunuh, dia ngomong tuh ularnya, Limada, kenapa kamu menyiksa si mayit ini hai ular? Dia punya salah satu khotoya, 3 kesalahan. Dia la yusolli ila saminan dia, tidak sholat kalau dia dengar yaitu azan. La yuti zakat, yang kedua tidak bayar zakat. Dia punya harta, mestinya zakat, dan zakat infak sodako itu ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat ya banyak kalau zakat itu. Kemudian ada zakat tadi perniagaan, ada zakat ya hasil daripada buah-buahan dan sebagainya. Saya tidak bahas itu. Tapi yang jelas bahwa zakat itu harus dibersihkan karena ada hak orang miskin di dalamnya. Barang siapa yang tidak berzakat tadi, apa salahnya? Salah yang kedua yaitu orang tadi disiksa ular itu adalah karena la yuti zakat. Nah, kemudian yang ketiganya
la saum Ramadan, tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, karena tema itu tentang masalah halal dan haram dan subhat, saya sudah kasih tadi, baru saya tulis tadi juga, saya ketik langsung, saya fotokopi 100 lembar dibagikan Bapak. Kalau saya ceramahkan Bapak maaf ya, begitu dengar kuping kanan, kuping kiri hilang, betul Pak? Betul Pak? Kalau tulis sudah baca sendiri lah Bapak, betul? Jadi kalau Ustadz dikasih tema lebih enak. Kenapa? Saya bisa tambah ilmu. Saya nyari dari kitab Bulughul Maram atau kitab apa ini? Arba'in Nawawi. Ini hadis dari Arba'in Nawawi. Kemudian hadis tentang riba. Ada barang yang haram yang riba. Ini riba ini ada riba nasa'iyah, ada riba yaitu padli, ada riba yan. Nah, ini Bapak termasuk yang lain ini kan ini. Riba itu luar biasa Pak. Itu barang siapa yang makan barang riba sama dengan menjinai istri ibunya, bukan istri, menjinai ibunya. Nauzubillah. Riba nasai adalah contohnya si A minjem ke si B. Contoh, si B yaitu 1 juta. Kata si B jatuh tempo sebulan ya. Oke, sebentar. Waktu sebulan nggak bisa bayar. Kata si B, nggak bisa begitu karena kamu lambat. Saya kasih ini aja dana tambahan berapa? 500, jadi 1.500.000 atau 1.200.000. Tambahannya itu namanya riba. Ada nggak orang yang di sini kayak begitu? Ada nggak? Kalau ada orang yang mana? Lebih juga. Nah, kemudian riba fadli. Riba fadli contohnya pertukaran antara beras namanya. Di sini ada sepertinya ada contohnya yang real, si A dengan si B tukar barang berbentuk emas. Seorang menukar 10 gram emasnya 20 karat, dikembalikan dengan emas gram yang emasnya 19 karat. Jadi nggak cocok. Nah, itu namanya riba fadli. Jadi nggak bagusnya sama. Dia minjem, pulangnya minjem sama. Yang lebih bagus lagi pulangnya. Riba ada contohnya menjual mobil. Nah, ini mobil nih. Siapa yang punya dealer mobil? Yang punya mobil, yang menawarkan mobilnya 300 juta. Entah mau itu contoh aja. Kalau mobil yang bagus kan nggak jual itu 1 miliar. Ya kalau 300.000 mobil apa Pak? Mobil apa? Carry lah ya. Atau R3 barangkali ya. 300 juta dibayar kontan. Jika dicicil kredit 320 juta. Penjual dan pembeli tidak menjelaskan dan menegaskan berapa yang harus dibayar hingga akhir. Nggak jelas. Fungsinya dijelasin. Kalau andai kata saya kredit mobil umpamanya 300 juta dibayar 320 juta, itu dijelasin per bulan gini itu yang boleh. Tapi ini nggak jelas. Kira-kira Bapak ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Kalau saya jelas, mohon maaf, semua orang banyak kredit mobil, betul nggak? Ya Pak? Betul Pak? Tapi kan jelas, bayarannya sebulan berapa? Ini nggak jelas. Itu namanya riba. Jadi kayak wahbah Juhairi dalam fikih al-fiqh wal adillatuh itu hukumnya riba. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Jadi itu ada yang halal dan haram. Lalu makanan kan yang minum yang haram. Whisky, minuman yang beralkohol yang memabukkan haram dan sejenisnya. Bangkai juga haram kecuali bangkai ikan. Nah, kemudian darah juga haram dan makanan yang bercampur dengan barang yang haram. Kemudian subhat. Subhat ada suatu yang haram nggak jelas, halal nggak jelas. Jadi masih samar-samar. Kemudian barang yang sudah diketahui yang haram bercampur dengan yang halal, itu namanya subhat. Kemudian barang yang diragukan halal atau haramnya itu juga subhat. Maka oleh karena sebab itu, yuk kita mulai sekarang makan hati-hati, jangan sampai anak kita dikasih makan sama barang yang haram
termasuk apa? Hasil jadi dari judi online atau dari korupsi atau dari jual beli. Nabi Muhammad SAW ketika jual beli itu ngomong begini, beli apa? Nabi Muhammad sukses jualannya, ditunjuk kasih Muhammad, ini barang kata Nabi, ini harganya 100.000. Saya belanja ke tempat yang jauh habis ongkos 120.000. Nah, jadi 120.000. Barangnya saya beli 100, itu ongkos 10.000. Kamu mau beli berapa? Gitu, jelas. Kamu beli bukan nggak jelas. Takyin namanya. Saya beli harganya 100.000. Ongkos jalan 10.000. Kamu mau beli berapa? Saya mau beli 115.000. Nah, ada 5.000 kan untung. Nah, itu yang jelas. Tapi kalau sini enggak. Ini barangnya berapa? Harganya ini 200.000, Pak. Bagaimana 180.000? Oh, belinya aja 250. Nah, belinya aja 250 kan. Nah, ini ada nggak orangnya di sini kayak gitu? Kalau ada mana orangnya? Jelas gitu. Jadi Nabi ketika jualan itu mengalahkan baik-baik penjual yang lain. Di sono murah, udah tersiar kemana-mana. Beli di sononya, beli sono murah di sono. Udah, kayak begitu. Ngambil sedikit tapi berkah. Amin. Kita punya gaji walaupun sedikit tapi berkah daripada orang udah jadi pejabat masih kurang juga. Karena berapa? 60% dana pemerintah ini habis dikorupsi oleh pejabat-pejabat. Nauzubillah min. Mudah-mudahan pejabat sekarang baik-baik semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan jangan lupa bahwa kalau orang sering berzakat, hartanya akan tumbuh dan berkembang. Amin. Nah, zakat fitrah ini tuhrotan lisoim, pembersih dari orang puasa. Waktu matan lil masakin, untuk memberi makanan miskin. Dan barang siapa yang sering berzakat, insya Allah panjang umurnya, dimudahkan urusannya. Bahkan ada suatu cerita yang sangat luar biasa. Nabi Musa kedatangan mereka Israel menyambut nyawa. Begitu tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi Israel, mana turis? Untuk apa ada apa kamu kesini? Ada turis hina. Mau apa kamu kesini? Gitu. Saya katanya, saya mau cabut nyawa orang tadi tuh yang anak muda. Itu siapa? Anak turis saya. Kesini mau apa? Satu Romi izin dia menikah 2 bulan lagi. 2 bulan lagi iya. Dan itu saya mau cabut nyawanya. Jangan, dia mau nikah 2 bulan lagi. Enggak saya cabut. Pulang tuh Israel. Udah 2 bulan datang. Nah, dia nggak meninggal sampai 3 bulan nggak meninggal. Israel datang lagi beberapa bulan. Ya Israel, kenapa ente cabut nyawanya itu? Dia setiap bulan Ramadan zakatnya hebat, luar biasa. Sebelum nikah dia zakat. Semua bilang kalau bapak punya uang 1 juta, 2,5%-nya tuh infaknya 25.000. Tapi kalau orang sini semuanya kayak begitu, insya Allah di masjid megah, betul, amin. Mudah-mudahan bapak ingat ya Pak. Pak Ustadz, kalau saya nggak punya uang bagaimana? Nggak punya duit, mau zakat, mau kita nggak? Udah baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sedekah bagi orang yang nggak punya duit. Ya, subhanallah sedekah. Itu saja ya Pak. Mudah-mudahan yang belum bayar zakat. Ada yang nanya ya Pak Ustadz, zakat fitrah boleh nggak dulu? Boleh. Takut keburu mati nanti. Tapi yang diabdol habis keburu samsi nanti. Tapi kalau itu takut kita ada uangnya habis, ya dijakatin duluan. Zakat mal atau zakat fitrah. Karena zakat itu adalah yang ditanya nanti di akhirat. Yaitu pertama adalah sholat dan zakat. Ketika dalam satu riwayat ada mengatakan orang yang disiksa, dia berkata, ya Allah, tolong saya hidupkan kembali, saya pulang ke dunia. Mau ngapain ente? Mau sholat? Enggak. Mau puasa? Enggak. Mau haji? Enggak. Enggak. Saya mau zakat, sedekah. Jadi sedekah itu menentukan. Maka oleh karena itu Bapak yuk dalam bulan Ramadan ini sedekah 1 sampai 10, 10 sampai 700. Jadi bapak-bapak yang mengeluarkan makanan untuk buka
puasa di tempat ini, satu kormanya 700 korma. Amin. Bapak ngasih 10.000 kali 700 berapa Pak? Bapak ngasih sini 10.000 kali 700 berapa? Luar biasa kan? Nggak ada di bulan yang lain, diobral di bulan Ramadan ini. Jangan-jangan Bapak nanti tahun depan udah nggak ada di sini, betul? Mumpung hidup, ya Pak. Kalau Israel udah datang pada kita, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah dia pembela kita. Jadi tidak ada lagi gunanya harta, kawan, sanak saudara. Yang berarti nanti di akhirat adalah apa amalnya? Amal apa? Amal puasanya. Amal apa? Amal sholatnya. Amal apa? Amal zakatnya. Amal apa? Amal sodakohnya. Amal apa? Bacaan Qur'annya. Amal apa? Birrul walidain ke orang tua. Bulan Ramadan kirim uang ke bapaknya di kampung. Ya Bu? Bu? Bapak? Ma, ini THR Pak. Saya kirim nih 2 juta. Alhamdulillah. Kata mamanya nggak bisa pulang Pak, nggak apa-apa, yang penting duitnya datang. Ya alhamdulillah. Ini duitnya nggak datang, orang nggak datang. Anak apa itu? Anak apa ya? Anak nggak tahu diri. Ya Allah, ya udah bertahun-tahun di Jakarta nggak ngirim-ngirim, Masya Allah. Itu saja ya Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tadi memberikan kepada kita mati husnul khotimah. Demikian, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.